يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند ملوك للحديث العممي يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نرجو لن تقنتي من زلة عجمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسعا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para bapak hadirin jamaah pengajian malam Jumat Masjid Besar Ar-Ridwan. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat
semangat, taufik, hidayah serta inayahnya. Dan juga kita lipat curahkan sholawat beserta salam kita untuk junjungan kita yang mulia, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak hadirin sekalian, mari sama-sama kita buka pengajian kita ini dan membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Kita minta mudah-mudahan dengan karomah mukjizat dari suratul Fatihah, Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membawa kita untuk selamat baik di dunia maupun selamat di akhirat kelak. Dan juga kita kirimkan Fatihah ini untuk para arwah-arwah orang tua kita, arwah guru kita, saudara kita, teman kita, dan juga umumnya arwah dari jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan yang telah mendahului kita, dan juga orang-orang yang telah mewakafkan hartanya untuk pembangunan Masjid Jami Ar-Ridwan. Kita doakan mudah-mudahan amal baik, amal soleh mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga mengampuni atas segala salah dan dosanya, dan Allah tempatkan arwah-arwah mereka di taman surganya Allah, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah. Al-Fadillah Haratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ustadina wa muallimina wa biniyati salam wa siha wal baraka wal afiyah wa ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatar rizqi ila haratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyata asyarata am ba'dil hukama'i ay atibba'il qulubi salah satu asya'a tafrijul ghusos bidomil ain ay tukshiful umum zikrullah ta'ala bi ayyi sighatin kanat ka ayyaku kasiran la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Bahanin sekalian, makalah yang ke-12 As-saniyata asyarata, masalah yang ke-12 Amba'dil hukama, kata dari sebagian orang-orang yang ahli hukama, orang-orang yang bijaksana. Siapa dia? Ay atibbail qulub, yaitu pengobat hati atau tabib hati. Siapa yang bisa ngobatin hati kita? Yaitu para hukama, orang-orang yang bijak. Siapa ya? Ulama. Menenangkan hati, atibba il qulub. Salah satu asya'a, ada 3 hal yang dapat melapangkan tafrijul ghusosu, yang dapat melapangkan kegelisahan, kegundahan. Ada 3 macam yang dapat
menghilangkan gelisah, resah, gundah, gitu ya. Ini hati kita itu sering kita merasakan tidak nyaman, gelisah, padahal duit banyak, gelisah padahal dia itu tidak kekurangan, hati yang merasa tidak tenang, kegundahan, tiba-tiba gelisah, ada masalah yang teringat, yang susah untuk dilupakan. Suruh ngapain kita? Yang pertama, zikrullah, zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, kita suruh zikir sama Allah, ingat kepada Allah. Ngapain kalau ingat sama Allah? Ya, suruh ngapain kita? Ingat kepada Allah Ta'ala dalam suasana yang gelisah. Bi ayyi sigatin kanat ka'ayyakula kasiran. Dengan sigot ini bacaan kalimatnya apa saja yang ada, seperti ya banyak mengucapkan kalimat. Apa yang banyak harus kita ucapkan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Itu zikir yang ringan. La ilaha illallah. Kalau misalnya dada kita gemeteran, pegang dada kita. La ilaha illallah Muhammad. Kalau tangan kita kan bisa mengucapkan obat juga. Kenapa tangan? Usap muka, pegang dada, iya kan ya? Ada bacaan sholawat, suruh baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub, tibbil qulub. Ya. Sembuhkan hati kan, minta sembuhkan, obatin. Tibbil qulub wa dawaiha, wa afitil abdani wa shifaiha, wa nuril abdari wa diyaiha, wa ala alihi wasallam. Itu sholawat, suruh berselawat. Saya memang sengaja setiap berdoa saya baca itu, sering saya baca itu, hampir setiap doa nggak ketinggalan. Apa? Buat pengobat hati kita. Hati kita kan dari stimulus yang kita terima dari mana-mana nyimpen ke hati. Habis dikatain orang nyimpen di hati, habis disinggung orang nyimpen di hati, itu kan ya, kesimpan di hati kita. Akhirnya apa? Pada tidur, mau tidur susah tidur, pulas keingetan apa? Ya Allah, gua nggak salah, nggak apa, tiba-tiba apa? Ada yang menghina, ada yang itu ya. Pujian aja kadang-kadang pujian itu bisa, yang kagak apa? Yang dalam hati kita nggak bisa tidur, resah. Nah itu apa? Pengobat hati, sholawat. Suruh zikir kita, zikrullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Banyakin, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Gitu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu. Itu zikir. Nah itu para sekalian, itu adalah salah satu ucapan zikir itu ya. Ingat sama hati itu apa ya? Ingatan kita pasti sama, kalau ada apa-apa resah sama Allah, sakit sama Allah ngadunya. Semua yang ngadu sama Allah. Makanya kita kalau kita lagi senang ingat masa susah kita, ya kan ya? Ingat. Masa resah kita ingatin, ya Allah saya sekarang lagi senang, berbagi kesenangan. Kita lagi banyak rezeki, berbagi rezeki. Apalagi hari Jumat, namanya sekarang kalau hari Jumat itu apa nih? Jumat barokah.
bagi rezeki. Beli nasi, ya habisnya berapa duit nasi kita? Kita punya uang, misalnya ada yang 200, 300, kumpulin, ayo kumpulin. Kita apa? Kita beli nasi bareng-bareng. Saya dengar cerita, ada seorang tukang mie. Dia kalau mie harganya tiap hari, harganya 8.000 satu mangkok. Daerah sini deket. Kalau hari Jumat dia itu apa? Nurunin harga. Yang tadinya 8.000, setiap Jumat kalau ada yang beli, dia hanya bayar 5.000. Gitu. Apa sedekahnya? Saya tanya, ada yang tanya, kenapa ente kok ini? Biasanya kemarin saya beli 8.000, sekarang hari Jumat Ustaz ini. Gitu. Membiasakan diri kita. Tukang dagang juga kok bisa nurunin harga. Turunin harga setiap hari Jumat. Ada yang ada lagi rumah makan gratis setiap hari Jumat. Ada. Apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Apa? Pengobat hati kita. Keluarkan kesusahan itu. Nah, kan Allah akan memberikan kita ganti. Kalau udah kita begitu, gantinya lebih banyak lagi. Gantinya lebih banyak. Kalau kita menginfakkan untuk kebaikan di jalan Allah, membantu orang-orang susah, siapa aja yang beli kita korting harga. Yang harusnya membayar 8.000 jadi 5.000 saja setiap Jumat. Ternyata kalau dia kalkulasi banyak pahalanya setiap Jumat. Kalau ada 20 mangkok, ya kan ya? 20 mangkok aja udah 3 kali 2 udah 60 gitu. 60 ribuan. Kalau 200 mangkok 600.000 gitu. Banyak. Kita pikir-pikir seperti itu tiap Jumat. Nah, itu amaliyah kita untuk akhirat gitu. Sehingga apa? Karena dia udah niatnya seperti itu, modalnya nambah terus, berkahnya lebih besar lagi. Itu udah tahunan, Mbak. Udah tahunan. Setiap Jumat dia korting 3.000. Orang sini dekat. Dagang mie ayam. Mie. Itu, Pak. Berusaha apa? Untuk berbagi kesenangan. Ternyata benar Allah melimpahkan orang-orang yang kita udah dalam catatan Al-Quran aja ada. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbah, seperti biji ditanam, kamasali habbah, tok, seperti biji kita tanam satu, turun terus tumbuh, ambatat sab'a sanabil, tumbuhlah biji yang satu itu menjadi 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap cabang itu akan terdapat 100 biji. Jadi satu biji itu menjadi 7 cabang, setiap cabang ada 100 biji. Jadi 700 biji. Itu Allah memberikan keluasan rezekinya begitu, Pak. Percaya nggak? Itu ayat Al-Quran. Ya. Seperti itu. Makanya kita rezeki ini semakin kita banyak kita keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti lagi. Min haitsu la yahtasib. Lah, karyawan, pegawai negeri semuanya misalnya dia gajinya paling 5 juta. 5 juta. Pengeluarannya beberapa kali lipat dari 5 juta. Buat yang di luar rumah tangga aja, kredit motor, kredit mobil, ya kan ya, kredit mobil, motor, terus listrik, ya kan ya, terus IndiHome, gitu ya, terus dia beli etol,
beli apa macam-macam itu aja. Itu nggak cukup 10 juta, nggak cukup. Nah dari mana gitu ya? Enggak, ini susah kalau dibayangin seperti itu. Berani karena Allah menjamin. Dia berani mempertaruhkan itu, dia lakukan itu kredit per bulan 6 juta. Motor 2 juta, udah 7 juta pengeluaran. Itu doang. Belum yang lain-lainnya. Belum beli gas, beli air galon, ya kan ya? Buat jalan-jalan hari Sabtu malam Minggu. Ada yang itu nggak jalan-jalan masih? Itu banyak Pak. Ternyata pengeluaran itu gaji 5 juta. 5 juta nggak utuh. Kadang-kadang dipotong bank, ya kan? Dipotong bank aja dipotongannya 2 juta. Tinggalan 3 juta. Potong koperasi lagi 300. Ya Allah, kalau dihitung-hitung, tapi Allah Pak ngasih keluasan itu dari mana-mana datang rezeki. Gampang kan ya? Gitu. Oleh karena itu Pak, kegundahan hati ya Allah yang kembalinya kepada Allah lagi. Keresahan hati kepada Allah. Udah tawakal aja, kita berusaha capek lelah, tawakal sama serahkan ya Allah. Terserah Engkau ya Allah yang terbaik untuk kami. Gitu. Kemudian apa? Au bil munajati kayyakula ya mugis kulli malhufin nadahu. Ya. Atau dengan apa? Bermunajat. Au bil munajat. Munajat apa? Doa. Bermunajat seperti apa? Ia mengucapkan dengan kata-kata apa? Ya mugis kulimal hufin nadahu. Ya mugis agisna ya Allah. Gitu kan ya, ada bacaan doa agisna. Jadi dia bermunajat kepada Allah. Jadi ya mugis kulimal hufin nadahu. Wahai zat yang memberi pertolongan kepada setiap pengeluh yang menyerunya. Itu ya mugis agisna ya Allah. Buang, suruh buang kegundahan itu. Kalau kita yang beriman mengadunya sama Allah. Terus kalau orang yang imannya nggak ada, dia menjerit aja. Yuk kita ke tempat yang tinggi, menjerit sekencang-kencangnya supaya apa? Yang ada di hati itu lepas. Menjerit atau berteriak. Ada yang pengobatnya supaya kalau hati terbuka itu berteriak. Nah. Bil munajat, ya mugis kulli malhufin nada. Wa ya mujib kulli mudtarrin da'ahu. Wahai zat yang mengabulkan setiap orang yang memerlukan, yang berdoa kepadanya. Ya mujib. Gitu. Jadi ya Allah itu ya zat yang mengabulkan apa setiap orang-orang yang memerlukan. Kulli mudtarrin da'ahu, ya, yang berdoa kepadanya. Ya. Berdoa kepadanya. Berdoa setiap itu doa jangan dikatakan doa nggak penting Pak. Doa penting buat siapa? Buat diri kita. Doa habis sholat, waktu-waktu yang dikabul, yang makbul, waktu-waktu yang makbul kan ya habis sholat. Apalagi apa? Sholat malam kita minta, lagi memerlukan itu. Ya. Jadi tergantung pada doa. Semuanya Pak. Umur kita aja tergantung kepada doa. Doa kita dikabul. Misalnya contoh, Allah menentukan, memberi ketentuan pada umur kita. Ya. Pada umur kita misal 50 tahun. Lewat. Udah 50 tahun lewat. Udah 55. Kenapa? Ternyata kita itu sering aminin imam yang berdoa, mengaminkan orang-orang yang berdoa amin ya Allah. Katanya apa?
penyakit kita pada sembuh, berdoa kita aminin, ya kan ya? Amin. Allahumma tawil umurona, gitu. Wa sahhi ajzatana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana, itu doa gitu. Kita minta apa? Fi taatillah. Allahumma tawil umurona fi ta'atillah, ya Allah panjangkanlah umur kami ya Allah dalam apa? Kondisi taat kepada Allah. Fi taatillah. Panjangkan umur kami dalam kondisi taat kepadamu ya Allah. Itu berdoa, Pak. Bangun tidur cepet-cepet berdoa. Ya kan ya? Mau tidur berdoa, bangun tidur aja. Pakai alhamdulillah bangun tidur. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita habis mati semalam, mati kita. Engkau telah menghidupkan kami ya Allah setelah lama mati. Orang tidur kan mati, kayak mati. Ahyana ba'da ma amatana, setelah kematian kami tadi. Nah itu berdoa, kita bersyukur sama Allah. Ada orang yang tidur nggak bangun lagi, banyak. Allah memberikan nikmat pada kita banyak, ya. Makanya berdoa ya mujib kula mudtorin da'ahu, ya. Jadi wahai zat yang mengabulkan setiap orang-orang yang memerlukan, yang berdoa kepadanya, orang-orang yang butuh, yang berdoa kepadanya. Kita selalu orang yang butuh. Kita walaupun semuanya ada, tetap aja kita memerlukan, butuh. Jasad kita semuanya untuk sehat, kita butuh kesehatan. Berdoa sama Allah, minta, oh ya Allah berikan kami kesehatan. Jangan misalnya minta rezeki. Otak kita rezeki, kalau rezeki duit. Rezeki kan duit ya. Dikit-dikit, ya Allah turunkanlah rezeki kami. Apa iya duit? Allah bisa nurunin rezeki? Bukan begitu. Jadi kita, pendapat kita apa? Pandangan kita, hati kita itu percaya bahwa rezeki itu, setiap rezeki adalah duit. Padahal ya, rezeki itu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang Allah berikan itu adalah rezeki. Ini rezeki bukan makanan, bukan duit aja, bukan. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat taat kepada ibadah, nikmat mendapatkan hidayah. Hidayah kan Allah pernah saya cerita, hidayah itu mahal. Ya, orang udah pinter banget nggak dapat hidayah juga. Itu hidayah ternyata. Nah itu orang sekalian, semuanya kita minta. Wa ya haliman ala kulli dzi hafwatin asahu. Wahai zat yang pemurah terhadap setiap orang-orang yang mempunyai kesalahan, yang telah mendurhakainya. Wa ya haliman ala kulli dzi hafwatin asahu. Terus wa ya qaiman bil kifayati liman asarahu ala dunyahu. Nah itu, wahai zat yang memberi kecukupan kepada orang-orang yang lebih mengutamakannya atas dunianya. As'alukal wusula ila ma la asilu ilaihi illa bima'unati wa daf'a ma la utiku daf'uhu illa biquwwatik. Ya. As'alukal wusula ila ma la asilu ilaihi. Aku memohon kepadamu untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa aku mencapainya. Ada sesuatu yang tidak bisa aku capainya illa bima'unatika, kecuali dengan pertolongan Engkau ya Allah. Wa daf'a ma la utiqa daf'uhu, dan aku menolak apa yang aku tak mampu menolaknya illa biquwwatika, kecuali apa? Dengan kekuatanmu ya Allah. Itu doanya.
Jadi sesuatu yang kita tidak bisa capai, Allah memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kemampuan. Ya. Mala asilu ilahi illa bima, dengan pertolongan Engkau lah ya Allah aku bisa mencapainya. Semua pertolongan Allah. Dan aku menolak, ya gitu ya, menolak. Wadapu malauti kodapuhu. Ya. Dan apa? Menolak apa yang aku tidak mampu menolaknya. Illa biquwati, kecuali dengan anugerah kekuatan Engkau ya Allah aku bisa tolak. Namanya tolak bala. Gitu. Jadi pertolongan Allah yang tidak bisa kita capai hanya dengan pertolongan Allah. Turun pertolongan ma'unah kepada kita. Itu namanya ma'unah. Ma'unah. Kepada kita nyampe. Allah memberikan pertolongan. Terus menolak apa yang kita nggak mampu menolaknya, Allah kasih kekuatan kita. Orang udah terkepung, misalnya ini nggak ada contoh misalnya di dalam rumah, ya. Tapi aku tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tiba-tiba apa? Allah memberikan kekuatan pada kita, bangkit kita, bisa terlepas dari bahaya. Jadi apa? Namanya di situ wadafu malauti qadamuhu illa biquwati. Wa as'aluka khairatan fiha afiyatan. Wa afiyatan fiha khairatan birahmatika ya arhamar rahimin. Was'aluka khairatan fiha afiyatan, dan aku memohon kepadamu kebaikan-kebaikan yang berisi afiat. Ya. Afiat itu sehat jasmani dan rohani. Afiat itu mengandung semuanya, nggak ada keburukan, kebaikan semua, afiat. Makanya mudah-mudahan sehat wal afiat itu. Sehat walafiat. Kata makanya kalau mohon maaf ya, maafin kita, maafin gitu, maaf, afiat, afiat. Ya. Jadi apa? Luar dalam plong kita. Nah, sehat walafiat. Jadi apa? Was'aluka khairatan fiha afiat. Kebaikan di dalam penuh afiat. Ya. Berisi afiat. Artinya sehat jasmani dan rohani. Afiat. Orangnya fisiknya sehat, jasmaninya sehat. Makanya kita kan, ya Allah, yang paling sekarang penyakit banyak macamnya timbul yang kita nggak kenal. Bahasa-bahasa penyakit. Asal mulain umur 40 ke atas mulain. Dulu mengepasan nggak ada kenal orang asam urat, asam apa yang nggak ada. Pantesan kalau saya masih kecil nggak pernah dengar. Sekarang asam urat. Dulu masalah ya tangan encok banget. Obatnya apa? Cuma pakai karet gelang doang sembuh. Kong, pernah pakai karet gelang ya? Obat pada pegel itu kaki atau tangan, di sini pakai karet gelang. Di sini cuma pakai karet gelang aja 2 bisit. Udah hilang. Gitu. Kalau sekarang mah ada obatnya, macam-macam obat. Ada piroxicam, ada neuramasil. Ya kan ya, kalau pegel-pegel gitu. Macam-macam obat. Penyakitnya banyak lagi. Timbul penyakit-penyakit yang banyak begitu. Jadi sehatan afiat, sehat jasmani. Makanya apa? Jaga pola makan kita, makan teratur. Makanya jangan kalau udah ukuran umur udah 60, walaupun hobi buat sama duren juga hati-hati. Ya kan ya, duren sekarang lagi murah banget, kadang 20.000 murah itu, ada yang 35.000, ada yang 103. Cuma kalau udah di atas umur ya
hati-hati. Walaupun nggak ada apa-apa, saya mau sehat. Banyak makan makanan yang kira-kira ada efeknya itu hindarin, menghindarkan ya. Supaya menjaga makanan, pola makan kita kan kesehatan jasmani sama kesehatan pikiran harus seimbang, Pak. Harus seimbang pola makan kita semuanya. Kata Rasul, al-aqlus salimu fil jismis salim. Akal yang sehat adanya di badan yang sehat. Akal sehat kalau badan sehat. Coba kalau badannya panas merinding, lagi apa? Demam. Akal kita udah lemah, nggak mau berpikir. Ditanya sama anak-anak marah kita. Ditanya ini mana Pak, mana ini? Nggak bocah ditimpa. Ngapain sih? Jadi ribut. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Jadi was'aluka khairatan fiha afiatan wa afiatan fiha khairatan birahmatika ya arhamar rahimin. Dan aku memohon kepadamu kebaikan yang berisi afiah, artinya sehat jasmani dan rohaninya, dan afiah yang mengandung kebaikan, dengan rahmatmu wahai Zat yang maha pengasih di antara orang-orang yang welas asih, yang kesian, yang penyayang ya. Dan aku mohon kebaikan ya. Khairatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatmu wahai Zat yang maha pengasih dan diantara orang-orang yang welas asih. Itu baca tuh, bacaan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Itu welas asih buat kita. Wahai Zat yang maha pengasih, ya arhamar rahimin, irhamna, ya arhamar rahimin, irhamna gitu. Wahai Zat yang penyayang, sayangilah aku. Wahai Zat yang maha pengasih, kasihinilah aku. Artinya gitu. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin, irhamna. Itu doa yang terakhir gitu. Ya arhamar rahimin, Allahumma bihaqqil Fatihah. Ya, dengan mukjizat daripada Fatihah, kebenaran Fatihah, ya semuanya kebaikan Fatihah, karomah Fatihah. Nah itu berdoa kita. Kemudian selanjutnya pengobat hati lagi, waliqa'u auliyaihi, menemui para wali Allah atau para ulama dan orang-orang yang soleh. Kalau hati resah, gundah, datang ke rumah ulama, datang ke rumah guru, minta zikir guru. Obat supaya hati kita tenang apa ya guru? Gampang, itu ada obatnya nih, kasih obat tuh, sholawat apa guru? Ini Allahumma tibbil qulub. Waduh, itu baca itu ya gitu. Ya guru, saya ini resah buat hati saya, kenapa? Kelibet utang saya, belum utang harian, belum utang mingguan, belum utang bulanan. Ya capek dah gitu. Minta menggiran utang, mintanya mau guru. Udah, bacanya apa guru? Minta doanya guru. Nih kasih doanya. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzu minal hammi wal hazan wa na'udzu minal ajazi wal kasal wa na'udzu minal jubni wal bukhal wa na'udzu min ghalabati wal. Itu ada Pak doa-doanya. Buat doa ini ada. Buat sehat juga ada. Semuanya masing-masing ada doanya. Mintanya sama apa? Sama Allah. Semuanya diminta. Sama bapak, anak sama bapak minta gitu kan Pak. Kalau anak nggak minta beliin motor, didiemin masih bapak. Anak gua mau motor kan? Coba, gitu kan ya? Minta motor. Anak mau berangkat minta duit jajan, minta sama bapak. Tergantung kepada permintaan. Kita juga sama Allah begitu. Jangan terima apa adanya, minta sama Allah.
siang malam minta sehat, minta apa semua, minta berkah rezeki semua. Paham ya Pak ya? Jadi banyakin berdoa ya. Waliqau auliyaih, nemuin minal ulama'i was solihin wa kalamul hukama, dan juga apa? Mendengarkan petuah nasihat para hukama, para ulama juga. Khairud dunya wal akhirah, apa kebaikan untuk kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat kelak semuanya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu yang kita tempuh. Minta, datang ke ulama, datang ke hukama ya. Datang orang-orang yang bijak. Biasa orang-orang yang bijak itu nasihatin kita, nasihatin gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Birahmatikal wasi'a ya arhamar rahim irhamna ya arhamar rahim innallah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa yarhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.